Medic Assist, serve with care and quality. Selamat pagi Sobat Medic Assist, kembali lagi di podcast Medic Assist. Yang pastinya episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang pastinya teman-teman udah mungkin bertanya-tanya, banyak sekali yang bertanya-tanya di sosial media. Gimana sih caranya kalau misalnya kita mau berobat ke luar negeri, kira-kira tips and trick untuk memilih rumah sakit atau mungkin dokter-dokter di luar negerinya bagaimana lewat medical assistance. Tentunya kita akan bahas di episode kali ini. Dan pastinya aku Bulan Cantika nggak akan sendirian, bakal ditemenin juga sama ahlinya langsung dari Medic Assist itu sendiri. Langsung saja, please welcome Pak Wayan Srima. Terima kasih Bulan. Pak Yan ya, saya panggil Pak Wayan, Pak Yan. Iya boleh. Iya oke. Pak Wayan Srima ini orangnya sangat humble sekali teman-teman semuanya, dan bahkan semua karyawan di Medic Assist juga humble ya Pak ya, karena pasti. tujuan utamanya adalah untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan motonya, yaitu Serve with care and quality. serve with care and quality. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Yan ya kali ini tentang tips dan juga bagaimana cara kita kalau misalnya ada masyarakat yang ingin berobat ke luar negeri, apa aja yang bisa dilakukan kalau seandainya pengen menggunakan pelayanan dari Medic Assist ini. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama salah satu program dari Medic Assist. Itu ada si Hospital Link, benar ya Pak ya? Ada Hospital Link. Nah, kira-kira di Hospital Link ini apa yang akan didapatkan oleh klien atau masyarakat nantinya ketika menggunakan atau memilih program dari Hospital Link di Medic Assist ini Pak? Silakan. Oke, Bulan, terima kasih. Jadi Hospital Link atau Hospital Referral ya, itu adalah salah satu layanan dari Medic Assist. Oke. Nah, seperti yang mungkin sebelumnya Dek Bulan sudah dapat informasi, ya Medic Assist sebagai perusahaan medical assistant dan betul. juga medical evakuasi. Nah, saya cerita sedikit di medical evakuasi itu ya. Di medical evakuasi itu adalah pemindahan pasien dari satu rumah sakit, dari satu fasilitas kesehatan, rumah sakit ataupun klinik ya. Oh, klinik bisa berarti? Iya, dari klinik kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lain di daerah lain yang dianggap lebih memadai. Oke, Nah, baik. Nah, kemudian dari situ medical evakuasi ini sering kita memberikan pelayanan evakuasi dari Indonesia ke rumah sakit di Singapura ataupun di Malaysia atau negara-negara lain yang dianggap memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti itu. Nah, karena kita memberikan pelayanan di evakuasi itu adalah bed to bed, artinya begini. Jadi misalnya posisi pasien di rumah sakit di Bali, katakan di salah satu rumah sakit di Bali, kondisinya sedang dirawat di rumah sakit, tetapi ingin mendapatkan perawatan lanjutan ke rumah sakit di Singapura. Nah, kami di medical evakuasi ini memberikan layanan langsung dari kita langsung kita ambil dari bed rumah sakit di sini sampai kita di rumah sakit sana sampai pengurusan bednya. Jadi keluarga pasien atau pasien sendiri tinggal tinggal semua udah diuruskan. Iya, jadi tinggal berangkat, kita urus dari rumah sakit sini sampai di rumah sakit di sana. Nah, tentunya bed to bed di sini artinya kami berkomunikasi dengan rumah sakit asal di sini dan juga rumah sakit tujuan. Rumah sakit tujuan terutama ya karena kita membawa orang sakit ke sana, tentunya kita harus pastikan dulu rumah sakit di Singapura atau di Malaysia ini ready atau tidak? Ready untuk menerimanya, kemudian mempersiapkan kamarnya baik di ICU ataupun di kamar biasa di normal ward. Kemudian dokternya nanti siapa yang menerima, kemudian jadwalnya seperti apa. Nah, itu kami komunikasi dulu dengan rumah sakit tujuan, baru kemudian kalau sudah fix di rumah sakit penerima, baru kemudian kita berangkatkan. Nah, dari situ kita intens nih berkomunikasi dengan rumah sakit di Singapura, di Malaysia gitu. Akhirnya terjalinlah kerjasama itu. Dan memang kerjasama ini harus, karena layanan kami bed to bed service, seperti yang saya tidak cerita. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit di Singapura, di Malaysia, terutama rumah sakit yang memang fasilitasnya oke, kemudian sudah sudah kelasnya internasional lah, seperti standarnya misalnya GCI seperti itu. Kemudian dari situlah kami mendapatkan
akses dengan rumah sakit itu, siapa yang harus kami hubungi di rumah sakit itu. Udah langsung ada kontaknya ya? Iya, kontaknya bagaimana fasilitasnya di sana, kemudian apa-apa keunggulan rumah sakit itu. Jadi kami diberikan akses untuk, artinya untuk bisa memberikan pelayanan kepada klien-klien kami lebih baik gitu. Nah itu tadi saya cerita kasusnya emergency, ya kan? Emergency. Nah kemudian kasus-kasus yang tidak emergency. Kayak perencanaan memang sengaja gitu ya Pak ya? Iya, dalam artian yang tidak emergency, yang memang sudah direncanakan. Misalnya nih, mau medical check up. Iya. Ya enggak, misalnya, aduh saya mau medical check up nih lah ke Singapura gitu. Ataukah ke Malaysia sambil jalan-jalan. Nah itu pun kami bantu. Jadi kami bantu informasi rumah sakitnya, kami bantu rekomendasi rumah sakit mana yang cocok sesuai profil pasien, kasusnya pasien, dan layanan kami itu layanannya gratis. Jadi kami tidak pungut biaya untuk informasi, rekomendasi dokter, bahkan sampai pengaturan janji dengan dokternya seperti itu. Oh begitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, layanan utama kami adalah medical evakuasi, bed to bed service. Oke, itu jadi, untuk yang bed to bed service, sorry Pak, adalah untuk yang khusus untuk yang travel assurance ya berarti ya? Tidak hanya yang dengan insurance, jadi pasien umum, pasien yang tanpa asuransi. Kalau memang direkomendasikan oleh dokternya atau dari beliaunya sendiri ya, ingin berobat keluar bisa. Direkomendasikan misalnya oleh dokter yang merawat karena kasusnya kompleks harus dirawat di rumah sakit lain yang lebih memadai ya. Bisa juga karena keinginan dari pasien atau keluarga yang memang mau perawatan lanjutannya ke luar negeri gitu. Back to lagi sama orang-orang yang memang sengaja untuk misalnya kayak yang tadi Bapak bilang memang sengaja ke luar negeri untuk teman-teman ya, yang pengen cuma medical check up aja gitu, atau ada memang khusus kan biasanya orang-orang kebanyakan ke luar negeri untuk perawatan kulit gitu misalnya, itu juga tercover di sini nggak? Maksudnya diberikan pelayanan untuk rekomendasi? Iya betul medis. Berobat ke luar negeri itu kalau kita lihat kan seperti tren ya, seperti ada tren orang Indonesia. Bener. Ada beberapa alasan kenapa orang Indonesia itu berobat ke luar negeri. Yang pertama, ini asumsi dari mereka bahwa rumah sakit di luar negeri itu lebih lebih bagus gitu ya, dari segi pelayanan. Kemudian peralatan atau dokter-dokternya canggih-canggih di sana gitu ya. Jadi mereka mendengar informasi itu gitu. Kemudian gengsi juga. Ada prestisnya juga. Jadi orang-orang yang punya kemampuan ekonomi bagus gitu, saya mau check up deh ke luar negeri gitu. Dalam tanda kutip bukan emergency ya Pak ya? Bukan emergency ya. Jadi sebenarnya di Indonesia pun untuk kasusnya dia itu bisa dilakukan, tapi mereka memilih ke Singapura atau ke Malaysia karena mungkin seperti yang tadi saya cerita, pelayanan ataukah ada prestisnya. Ada prinsipnya juga ya dari masing-masing orang tuh ya, prinsip bahwa kesehatan ya mau semahal apa pokoknya yang terbaik itu yang akan diambil gitu kalau tentang kesehatan ya. Iya betul, apalagi masalah kesehatan ini kan serius ya. Iya benar. Serius, kemudian juga privat gitu. Jadi sebenarnya orang sakit itu kan impian utama itu sembuh kan, sehat gitu. Betul. Jadi uang nomor sekian gitu ya. Jadi begitu mereka tahu di sana bagus atau di sana bisa mengatasi masalah mereka, tentu mereka akan cari. Mereka akan cari bagaimanapun biayanya berapa, mereka itu nomor 2. Mereka yang penting mereka bisa sehat kan gitu ya. Nah, itu juga untuk kasus-kasus yang selain prestis tadi ya. Juga kasus-kasus yang kompleks. Kasus-kasus yang rumit gitu ya. Contoh lah misalnya gini, contoh yang sering yang saya dapat klien atau pertanyaan gitu yang kasus misalnya kanker. Kanker mulai dari kalau sudah ada diagnosa apalagi baru misalnya diduga gitu ya, seseorang pasien diduga kena cancer gitu, kena cancer itu kan sudah mulai. Iya betul, walaupun gitu. Secara fisik dia masih oke gitu, jadi tidak emergency, tetapi baru diduga gitu. Nah di situ akan orang mulai mencari-cari informasi karena kasus cancer ini mulai dari
dugaan mulai sampai proses diagnosa itu kan lumayan ini juga. Artinya tidak mudah gitu. Iya, Makanya kemudian mereka memilih fasilitas-fasilitas kesehatan yang mereka anggap ini mampu nih. Iya. Nah, informasi itu bisa datang mungkin mereka googling ya zaman sekarang di internet. Mereka juga bisa dapat informasi dari teman-teman atau ini yang pasien-pasien yang pernah kena cancer gitu misalnya, di mana karena apa? Cancer mulai dari diagnosa sampai perawatannya itu biasanya cukup panjang memakan biaya, emosional dan lainnya. Itu artinya mereka memang perlu lebih detail. Disitulah kami di Medic Assist menjembatani, memberikan informasi apa yang kami punya dari pengalaman-pengalaman kami melakukan proses medical evakuasi gitu misalnya, apa yang kami dapat informasi-informasi dari rumah sakit itu. Rumah sakit itu karena itu udah Medic Assist, kita kerjasama dengan rumah sakit itu, kita selalu sharing informasi. Bahkan beberapa kali kita juga buat acara-acara, buat acara-acara seperti seminar kesehatan yang mendatangkan pembicara dari Singapura atau dari Malaysia. Wah, luar biasa. Tapi saya tertarik juga sama pernyataannya Pak Wahyan tadi, kalau misalnya memang banyak masyarakat itu yang masih merasa kalau misal pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia itu masih cukup kurang. Karena ini juga sejalan ya, Sobat Medic Assist, dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya pakai data ya Pak ya. Mohon izin baca karena takut salah nanti nyebutnya ya. Oke, ini Presiden Jokowi bahkan sampai mengungkapkan secara langsung kalau ternyata Indonesia itu lagi darurat tenaga kesehatan. Wow, jadi rasio dokter di Indonesia itu ada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Itu jadi kayak kurang sepadan antara tenaga kesehatan, tenaga medis dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi ini benar-benar membuat kenapa sih banyak orang-orang yang akhirnya memilih untuk berobat ke luar negeri gitu, seperti ke Singapura, Malaysia, kayak gitu ya Pak ya. Iya, selain itu juga selain karena peralatan dan kecanggihannya, kira-kira kekurangan sama kelebihan apa sih sebenarnya yang kalau Bapak bisa kan rekomendasiin ke orang-orang yang datang kan, kayak mungkin masih mau minta saran aja nih dari Medic Assist-nya, kira-kira saya harus berobat ke luar negeri atau saya harusnya di dalam negeri aja gitu kan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari segi kekurangan atau dari segi kelebihannya. Tadi kita udah bahas mengenai kelebihan kalau misal kita melakukan perawatan atau perawatan kesehatan di luar negeri. Kalau misal dari segi kekurangannya itu apa Pak kira-kira? Yang dirasakan sejauh ini. Iya, kalau misalnya kita sudut pandangnya dari sisi pelayanan, dari sisi fasilitas gitu ya, kita nggak berani sebutkan ininya karena kalau saya pribadi tentu pelayanan di medical tentu banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sehingga fasilitas itu dikatakan standarnya bagus gitu ya. Tentu ada biasanya baik di skala lokal ataupun internasional tuh ada standar-standar ininya. Contohlah katakan yang umum JCI gitu ya, yang bagaimana mereka memberikan standar untuk rumah sakit internasional dari sisi pelayanan maupun fasilitasnya. Nah, balik lagi kenapa kok kemudian ada pilihan gitu, ada pilihan mereka berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Nah, bisa juga kita lihat dari sisi program marketing mereka, boleh bilang begitu ya. Jadi program campaign mereka, di samping mereka memang didukung oleh fasilitas dan tenaga medis yang handal. Nah, kalau misalnya di Singapura, di Malaysia kan memang mereka dari awal sudah menggalakkan medical tourism. Jadi wisatawan medis. Sedangkan di Bali masih baru ya, medical tourismnya. Kalau kita lihat informasinya kan betul di Bali pun sudah baru mulai gitu ya. Sementara kalau misalnya kita lihat Singapura, Malaysia itu sudah lama. Apalagi kebetulan saya juga sama tim ya, sama Pak Ardi, kita pernah pergi juga ke tidak hanya kita bercerita seperti ini ya. Jadi kita juga pernah datang berkunjung ke rumah sakit itu di Singapura, di Malaysia. Ada apa aja tuh Pak? Iya, di Penang ya. Kalau misalnya kita bicara di Penang ya, Penang itu kan tahu di bulan ya, satu pulau, mungkin boleh kita bilang mirip Bali ya. Tapi di sana rumah sakit besar, rumah sakit internasional itu banyak ada. Oh iya. Banyak ada. Dan kalau saya lihat misalnya kalau mereka hanya pasiennya lokal di domestik mereka tentu pasti kurang gitu ya.
Jadi itu makanya mereka kemudian menggalakkan medical tourism dan kemudian pengunjungnya banyak dari Indonesia gitu. Itu yang mungkin Pak Joko Widodo melihat datanya ya. Nah, tapi sebenarnya itu juga bisa ditiru gitu ya sama Indonesia. Nah, di Penang itu mereka memang lengkap di fasilitas mereka. Rumah sakitnya, kemudian dokter-dokter mereka. Kalau kita lihat dokter-dokter mereka juga kan lulusan-lulusan dari luar Malaysia ya, dari UK seperti itu. Jadi dokter-dokter mereka banyak ada. Bahkan kalau boleh kita bilang tuh spesialisnya itu misalnya contoh ya, kalau misalnya spesialis tulang gitu misalnya, tulang kalau tidak hanya secara umum, bahkan sampai tulang jari ini ada spesialisnya. Bener. Jadi karena kalau misalnya jari-jari tangan yang khusus mikro ini ya, itu ada spesialisnya di sana. Karena kan misalnya contoh arsitek atau pemain piano itu kan sangat berarti ya kalau mereka ada cedera di ini. Jari-jari tangan Iya, dan betul. sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian tentu banyak orang Indonesia yang memilih juga berobat ke luar gitu. Di samping pelayanannya bagus gitu. Selain itu juga kalau nggak salah saya juga sempat dengar di luar negeri itu memang lebih spesifik kayak ada rumah sakit khusus kanker kan gitu ya Pak ya? Iya betul. Rumah sakit khusus kanker. Jadi memang udah bener-bener terjamin dari segi alat dan lain sebagainya ya. Iya betul. Jadi dari Medic Assist juga bisa sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin ada permasalahan yang jauh lebih kompleks untuk memang merujuk ke rumah sakit yang khusus untuk permasalahan tersebut seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Jadi kadang-kadang gini juga, misalnya Pak Wayan, Medic Assist ini agen rumah sakit ya gitu ya. padahal tidak seperti itu. Jadi kami bukan semata-mata kemudian merekomendasikan mereka berobat ke Singapura atau ke Malaysia ya. Karena di Indonesia pun kita lihat fasilitasnya sudah mulai bagus. Dan saya pribadi misalnya kalau keluarga ini pasti prioritas kita berobat di sini dong gitu. Kenapa kita harus ke Malaysia? Tapi balik lagi seperti yang tadi saya cerita ya, layanan kita di Medic Assist adalah terutama di medical evakuasi adalah bed to bed service. Kita harus memang bekerja sama tidak hanya dengan rumah sakit lokal di Indonesia tapi juga rumah sakit yang ada di luar negeri. Kemudian kami merekomendasikan untuk pasien-pasien dari Indonesia yang ingin ke Singapura, ke Malaysia itu adalah berdasarkan satu pengalaman kita di evakuasi itu, pengalaman kita berinteraksi dengan pasien-pasien yang pernah berobat ke sana. Kalau memang kita dapat testimoni, oh ini dokter ini di Singapura bagus untuk kasus ini, komunikasinya juga oke. Langsung di-note ya berarti ya. Itu kita note, kemudian kalau nextnya kemudian ada pasien yang butuh informasi. Jadi data itu kami punya, pengalaman-pengalaman itu kami punya yang bisa kami sharing kepada pasien-pasien lain yang ingin mendapat perawatan ke sana. Betul. Kemudian kami juga berinteraksi dengan tim dari rumah sakit itu, kami banyak punya kenalan network yang memang bekerja di rumah sakit itu. Jadi mereka juga bisa berbagi informasi yang yang relevan, yang memang kondisi di rumah sakit mereka seperti apa. Bahkan kita tidak hanya memberikan pelayanan yang terkait rumah sakit itu. Kita assisting medical travel. Jadi mereka misalnya contoh, pasien dari sini baru pertama kali nih sudah tahu nih, oh saya kena sakit jantung misalnya. Saya mau pasang ring di Malaysia aja deh, di Singapura. Nah, kemudian rumah sakitnya, dokternya sudah oke nih. Nah, gimana mereka berangkat? Itu prosesnya juga dipegang ya sama mereka. Medic Ini yang non-emergency ya. Oh, ini non-emergency. Mereka kemudian mereka beli tiket, jadwal penerbangannya ini, tapi mereka nanti di Malaysia gimana ya? Nah, kami bantu mereka mulai dari penjemputan di bandara. Itu beberapa rumah sakit yang kita tahu itu memberikan fasilitas penjemputan gratis dari bandara ke rumah sakitnya. Ataukah dari bandara ke hotel menginap yang di sekitar rumah sakitnya. Itu penjemputan di bandara. Kemudian kami juga bantu mereka mencari hotel atau penginapan di sekitar rumah sakit. Ini kita bantu secara gratis loh. Kita rekomendasikan sesuai dengan tadi saya cerita pengalaman kita, kemudian informasi dari rekanan kita di rumah sakit
Berarti ancillary ya kalau bahasanya. Kalau di pariwisata tuh kan ada 4A, ada akomodasi, ada apa namanya? Penerbangan ya. Dan jadi memang udah dilingkup sama hal-hal umum atau hal-hal pendamping. Iya, betul. Ketika pasien tersebut sampai di negara tujuan gitu ya kan. Iya, Kayak betul. misalnya penginapan bahkan sampai juga diurusin ya, direkomendasikan gitu. Betul-betul kami bantu benar-benar mempermudah mereka. Apa namanya? Kemudian kalau mereka ternyata di sana perawatan mereka harus, biasanya kan perawatan medis ini nggak tentu ya, bisa jadi 2 hari, bisa jadi seminggu, bahkan bisa lebih. Nah kalau mereka ternyata perawatannya perlu panjang, tentu mereka akan mencari hotel atau penginapan yang budget kan. Jadi kalau saya harus tinggal sebulan di sini gitu misalnya kan, mereka tidak mungkin dong di hotel yang mahal, mubazir nanti gitu ya. Belum biaya, oke lah kalau yang punya ya, belum lagi biaya perawatan rumah sakit, belum lagi biaya hotel. Nah, mereka biasanya akan mencari di mana nih gitu, menginap yang harga budget. Kemudian bahkan ada yang mereka maunya bisa masak sendiri di rumah, di hotel, di apartemen gitu misalnya yang ini, karena kan mereka keluarganya mendampingi pasien itu harus jangka waktu lama. Misalnya hari ini dia harus ada operasi, besoknya kontrol lagi atau berapa harinya kontrol lagi, kan mereka nggak bolak-balik, jadi mereka stay di sana. Bahkan nyari laundry di mana gitu. Itu pun kita, selama kita punya informasi, kita bantu. Pelayanannya juga lengkap sekali, pelayanan yang diberikan. Ini salah satu pelayanan dari Hospitaling ya Pak ya? Jadi nggak cuma bed to bed aja, tapi kasih rekomendasi juga. Itu berarti ada range levelnya ya untuk orang-orang yang diinginkan. Misalnya kayak orangnya, saya pengen yang bener-bener fasilitas VIP kayak gitu. Ini ada nih, ada rekomendasi ini. Iya, betul. Betul, kami akan bantu semaksimalnya. Bahkan yang kita tahu, beberapa rumah sakit atau beberapa dokter bisa juga menyediakan istilahnya teleconsultation. Jadi ada, walaupun tidak semua ya, ada beberapa dokter di Singapura atau Malaysia bisa menyediakan sebelum memutuskan berangkat bisa konsultasi dulu. Jadi biar bisa benar-benar mereka tidak bingung atau karena datang harus jauh-jauh kan. Kayak nggak kenal sama siapa-siapa di sana, biar langsung sat-set aja gitu ya. Jadi kayak bener, di podcast sebelumnya kita juga bahas kalau misalnya ada yang namanya travel agent, tapi kalau misalnya kita yang namanya medical agent ya, khusus untuk di daerah-daerah atau di negara-negara tertentu. Mungkin pertanyaan terakhir, topik pembahasan kita kali ini banget, yaitu tipsnya apa nih Pak? Kalau kita mau berobat ke luar negeri, gimana sih caranya biar kita nggak salah milih rumah sakit, nggak salah milih dokter, tips and triknya itu apa? Dari menurut Medic Assist sendiri itu seperti apa? Boleh saya sharing tentang tips ya atau saran-saran buat masyarakat pasien yang ingin berobat ke luar negeri ya. Terutama ini Singapura, Malaysia ya. Yang pertama pastinya punya paspor ya. Benar. Kalau itu nggak susah. Iya, betul. Susah banget. Punya paspor, kemudian yang berlakunya minimal 6 bulan ke depan. Iya, jadi kalau misalnya bulan depan udah expired itu jangan ya. Jadi memang kalau mau keluar negeri minimal 6 bulan ininya. Kemudian yang kedua adalah siapkan, cari dulu informasinya. Informasinya sebelum misalnya kami memberikan informasi, mungkin sudah ada lah, coba searching dulu. Sekarang bisa searching di Google kan, kira-kira rumah sakitnya mana nih ya, kira-kira dokternya siapa ya, di Google kan sudah banyak sekali informasinya. Kemudian baik mungkin kalau yang punya teman, punya ini yang pernah ke sana, boleh ditanyakan ke ini. Intinya kita search dulu rumah sakit tujuan. Ini kalau enggak emergency ya. Kemudian yang ketiga, siapkan dokumen atau medical report yang dipunya. Misalnya pernah cek lab di mana, pernah konsultasi dengan dokter di sini, apa catatan medisnya disiapkan. Jadi itu lebih baik dibawa biar nanti di sana sudah enak nih komunikasi sama dokter di sana, tidak mengulang lagi, sudah ada catatan histori medisnya. Itu. Kemudian kalau misalnya punya asuransi itu ya. Sekarang banyak asuransi Indonesia, asuransi lokal di sini yang sudah bisa diterima di Singapura, di Malaysia. Iya, jadi kalau punya polis asuransi yang sudah mengcover sampai Singapura itu enak. Jadi sudah bisa, ini saya di cover sakit ini, di cover sama asuransi, itu sudah bisa memilih memang punya
punya pilihan jadinya rumah sakit yang terbaik karena tidak mikirin lagi biaya kan. Bener-bener. Kalau punya asuransi, siapkan asuransinya. Kemudian kalau misalnya tidak punya asuransi, cek dulu estimasi biayanya. Jadi kami bantu cek estimasi biayanya. Nanti dari kasus itu, dari medical report yang dia punya, kami bisa bantu nanti komunikasikan sama rumah sakit atau dokter yang di luar itu. Nanti kalau kasus ini berapa kira-kira disiapkan budget gitu. Jadi lebih enak jadi mempersiapkan diri sebelum berangkat. Kemudian hal lain yang transportasi, kemudian penerbangan itu juga bisa kita ini. Kalau misalnya tidak punya langganan travel agent atau ini, kalau sekarang kan tiket gampang juga ya. Itu bisa juga konsultasi dengan kami. Jadi kami bisa bantu. Wah, luar biasa sekali, sangat komplit, sangat lengkap sekali udah dijelaskan. Jadi udah dikasih juga tips and triknya oleh Pak Wayan. Jadi buat teman-teman yang mau medical check up atau mau berobat ke luar negeri secara pribadi, jangan lupa untuk menghubungi Medic Assist ya. Untuk biar pokoknya semua urusan teman-teman masalah berobat ke luar negeri itu langsung jadi gampang banget lewat di pelayanan oleh Medic Assist ini. Oke teman-teman semuanya. Wah nggak nyangka ya Pak, kita udah hampir 30 menit kurang lebih ya teman-teman, sudah di 30 menit ngobrol-ngobrol bareng. Kita memperdalam tadi salah satu programnya adalah Hospital Link juga. Jangan lupa juga untuk teman-teman disebarkan informasi ini, video ini. Terima kasih banyak sudah menonton juga. Untuk Sobat Medic Assist, jangan lupa disebarkan ke keluarga, teman, saudara kalian, siapa tahu membutuhkan ya. Karena dari sebaran teman-teman itu kan nggak ada yang tahu ya, hal-hal baik kalau disebarkan pasti akan memberikan dampak yang lebih besar, lebih baik lagi juga untuk kita sesama ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia ya Pak ya. Jangan lupa tetap bahagia dan jangan lupa untuk selalu tunggu informasinya kalau misalnya ada permasalahan kesehatan lainnya yang ingin dicari tahu pelayanan atau solusinya, bisa langsung hubungi call center dari Medic Assist. Untuk itu sekian dulu dari kita. Terima kasih banyak ya Pak Wayan ya. Terima kasih Dek Bulan. Mungkin saya tutup dengan Medic Assist, share with care and quality. Bye.